Bab ke-11. Ponsel James berbunyi di saat dirinya sedang mengobrol dengan Oliver. "Halo, dengan siapa ini?" tanya James, karena orang yang menelponnya tidak ada di dalam kontaknya. "Selamat siang tuan, saya adalah Direktur Carly Group William Hang." "Saya melakukan konfirmasi apa benar ini, Tuan James, pemilik baru perusahaan Carly Group?" tanya William dengan sopan. Tadi dirinya tiba-tiba dikejutkan dengan seluruh pemilik saham perusahaan Carly Group yang menjual seluruh saham mereka kepada seorang pemuda bernama James yang berasal dari kota Greenleaf. "Benar, aku James," jawab James. "Baik Tuan James. Apa Anda memiliki waktu luang untuk pergi ke perusahaan? Dan juga Anda bisa melakukan perubahan susunan petinggi perusahaan?" tanya William. "Untuk sekarang aku tidak memiliki waktu luang. Karena saat ini aku sedang menikmati waktu libur hari Paskah. Untuk susunan petinggi perusahaan tetap saja dan tolong kirimkan pembukuan perusahaan kepadaku lewat nomor waku ini," jawab James yang belum bisa mengunjungi kota Jarvis untuk saat ini. "Baik Tuan, saya akan mengirimkan uang hasil laba bersih perusahaan kepada rekening Anda," kata William, karena keuntungan perusahaan belum diambil oleh seluruh pemilik saham selanjutnya. Karena James pemilik seluruh saham, dirinya akan langsung mengirimkan laba bersih perusahaan ke rekening bos barunya itu. "Oke, kamu kirimkan saja ke rekeningku. Kalau begitu aku tutup yang teleponnya," kata James yang menutup teleponnya. James pun menaruh ponselnya ke saku celananya lagi. "Tuan muda James, saya mau jalan-jalan dulu dengan putra saya. Kalau Anda memerlukan apa-apa pada saat di kota Hare langsung hubungi aku saja," kata Oliver. "Baik Tuan Oliver, saya nanti akan menghubungi nomor telepon Anda," jawab James sambil tersenyum. Dirinya berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan Oliver. Setelah itu, Oliver pun meninggalkan area pameran mobil dengan putranya. Kenjo, yang bingung dengan sikap ayahnya tadi yang sangat sopan terhadap James, pun akhirnya bertanya, "Ayah, kenapa ayah begitu sopan dengan pemuda tadi sampai-sampai menyuruh untuk meminta maaf? Pakaiannya saja tidak bermerek terkenal." Mendapatkan pertanyaan dari putranya, Oliver pun menghembuskan nafas panjang. Sepertinya putranya itu harus belajar lagi untuk menilai orang. "Mungkin pakaian Tuan muda James sangat biasa saja. Tapi coba kamu lihat jam tangannya. Jam tangannya adalah Rolex Cosmograph Daytona, harganya mencapai $80.000 lebih. Menurutmu apa orang miskin membeli jam tangan semahal itu? Orang yang benar-benar kaya tidak akan memperhatikan pakaiannya. Mereka hanya mengenakan pakaian yang menurutnya nyaman untuk dia gunakan," jawab Oliver menjelaskan kepada putranya itu. Kenjo pun menganggukkan kepalanya. "Lalu tadi katanya dia pemilik dari perusahaan Carly Group? Aku tidak pernah mendengar nama perusahaan itu, ayah." "Apa itu perusahaan terkenal?" tanya Kenjo. "Carly Group memang tidak terkenal, tapi nilai perusahaan tersebut mencapai $21 miliar dari seluruh asetnya. Tapi yang terdata hanya $13 miliar. Hal itu agar mereka tidak terlalu mencolok." "Kamu tahu sosial media Tango?" jawab Oliver. Dirinya jelas tahu nilai perusahaan Carly Group yang sebenarnya. Bahkan lebih tahu dia ketimbang James yang sekarang menjadi pemilik perusahaan tersebut. "Apa Tango milik pemuda tadi?" "Aplikasi Tango hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh Carly Group. Ayah juga berencana untuk mendekati Tuan muda James tadi. Karena ayah memerlukan pinjaman yang begitu besar untuk mengembangkan perusahaan ayah dan hanya Carly Group saja yang bisa memberikan pinjaman tersebut," kata Oliver yang berencana meminjam dana yang besar kepada perusahaan James. Sementara itu, James yang berada di pameran mobil menandatangani beberapa surat-surat pembelian mobil Lamborghini Urus. "Tuan, nanti mobilnya akan diantar ke rumah Anda nanti, karena saya harus menghubungi kantor pusat Lamborghini yang ada di negara ini," kata pelayan wanita tersebut. "Baik, alamatnya sesuai dengan yang tertera di kartu identitasku," jawab James yang memang masih bisa menunggu objek barunya itu. "Tuan, apa saya boleh meminta nomor Anda? Saya akan menghubungi Anda lebih lanjut tentang pengiriman mobil," kata pelayan wanita tersebut yang sebenarnya memiliki rencana untuk mendekati James. James pun memberikan nomornya kepada pelayan wanita itu tanpa pikir panjang. Setelah pembelian mobil sudah, ia pun mulai berkeliling mall tersebut. Dirinya juga mampir ke permainan yang ada di sana dan memainkan beberapa mesin game, sambil menunggu kedua orang tuanya selesai untuk melakukan perawatan. Hampir 2 jaman James bermain dan dirinya menunggu ayah dan ibunya di tempat spa dan pijat itu. Ayah dan ibunya pun keluar.
Wah, aku tampak lebih muda beberapa tahun. Ujar Jane yang wajah dan kulitnya tampak lebih muda dari sebelumnya. Hehe. Iya, ibu memang tampak muda. Puji James. Mereka pun berjalan menuju ke parkiran mobil VVIP. Apa masih ada yang kalian inginkan? Tanya James kepada kedua orang tuanya. Tidak ada, James. Ini semuanya sudah cukup. Jawab Nelson yang merasa tidak neka karena sudah menghabiskan banyak uang putranya itu. Mereka pun ke rumah dengan keadaan bahagia. Setibanya di rumah, James langsung membersihkan dirinya dan berganti pakaian. Dirinya juga melihat adanya notifikasi dari ponselnya dan melihat adanya uang senilai $1,50,000 masuk ke rekening banknya. Apa ini uang dari William? Tapi bagaimana sebanyak ini? Bukannya nilai perusahaan Collie Group cuma $13 miliar. Kenapa keuntungan bersih untuk mencapai $1,5 miliar? Gumam James yang bingung. Lalu dirinya mencoba untuk menghubungi William. Dirinya mengira kalau direktur Collie Group itu salah mentransferkan uang. William pun langsung mengangkat telepon dari James. Halo Tuan James, apa uangnya sudah masuk? William langsung menanyakan apakah uang yang dia transfer sudah masuk. Sudah masuk uangnya. Tapi apa kamu tidak salah mentransferkan uangnya? $1,5 miliar begitu banyak. Jawab James. Tidak Tuan James, itu sudah benar dan itu adalah keuntungan perusahaan di tahun sebelumnya yang belum diambil oleh seluruh pemilik saham sebelumnya. Tapi karena Anda sekarang pemilik tunggal perusahaan Collie Group, Anda berhak mendapatkan uang $1,5 miliar itu. Jawab William. Lalu nilai perusahaan Collie Group mencapai $13 miliar. Bagaimana perusahaan mengirimkanku uang $1,5 miliar? Apa itu tidak mempengaruhi keuangan perusahaan? Tanya James yang takut akan mempengaruhi keuangan perusahaan jika seluruh uang itu dirinya ambil. Tuan James, nilai perusahaan kita mencapai $21 miliar Tuan James, bukan $13 miliar. Jawab William. Apa tuannya ini tidak tahu nilai perusahaannya sendiri? Apa dia tidak melihat saat kontrak jual belinya? Apa? $21 miliar. Kenapa aku cuma melihat $13 miliar saja di internet? Ujar James yang terkejut dengan nilai perusahaannya mencapai $21 miliar. Itu, agar perusahaan kita tidak terlalu mencolok Tuan James. Itu juga bertujuan agar perusahaan kita tidak memerlukan membayar uang pajak lebih kepada pemerintah. Jawab William. Ya sudah. Kamu jangan lupa kirimkan pembukuan perusahaan. Aku ingin mengeceknya. Kata James. Baik Tuan James. James pun menutup teleponnya. Sepertinya dirinya harus banyak belajar lagi, agar tidak terlalu bodoh seperti tadi. Dirinya juga lupa tidak melihat kontrak pembelian perusahaan Collie Group yang sudah diberikan oleh sistem. Ia pun melihat kontrak perjanjian akuisisi perusahaan Collie Group yang mencapai $22 miliar yang lebih banyak $1 miliar dari total keseluruhan aset perusahaannya sekarang. Bab ke-12. Ting-ting. Terdengar notifikasi dari ponselnya, lalu James pun melihat kalau ada pesan dari William yang mengirimkan file tentang pembukuan perusahaan Collie Group yang mencapai beberapa gigabyte. Sangat besar sekali filenya, untung saja ponselku lumayan bagus. Gumam James. Setelah mendownload file tersebut, James pun membukanya yang memperlihatkan banyak sekali rincian dan file-file lainnya mengenai perusahaannya. James benar-benar bingung. Karena sebelumnya dirinya tidak pernah bekerja di perusahaan raksasa seperti Collie Group. Sepertinya aku harus merekrut asisten. Aku memiliki uang dan tidak seharusnya aku mengurus hal ini. Gumam James, dirinya juga sudah lupa pelajaran manajemen yang pernah ia pelajari saat berkuliah dulu. Tiba-tiba terdengar suara ibunya yang memanggilnya dari lantai bawah. Ia pun langsung keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. Ada apa ibu, kenapa teriak-teriak? Tanya James. Ada seorang wanita cantik di depan. Katanya mau mengantarkan mobil yang kamu pesan. Apa kamu membeli sebuah mobil? Tanya Jane yang bingung apakah putranya benar-benar membeli mobil baru. Mobilku berarti sudah datang. Aku akan melihatnya dulu. Kata James yang tampak bersemangat dan langsung keluar rumah untuk melihat mobil barunya. Sementara itu Nelson pun bingung melihat putranya yang berlarian dengan semangat keluar rumah. Ada apa dengan James? Tanya Nelson ke istrinya. Dia baru saja membeli mobil baru. Coba kita lihat mobil apa yang ia beli. Jawab Jane yang ikut keluar juga.
Mendengar hal tersebut Nelson pun juga ikut Jane keluar karena sama-sama penasaran dengan mobil baru putra mereka. Di luar ruang sudah ada wanita pelayan tadi yang mengurusi pembelian mobil baru James. Tuan, silahkan Anda tanda tangani dokumen penyerahan mobil ini, kata pelayan wanita tersebut yang menyuruh James tanda tangan. James pun langsung mendatangi dokumen tersebut dan dirinya mendapatkan surat-surat kepemilikan mobil dan 2 kunci mobil. Truk towing pun menurunkan mobil Lamborghini Urus milik James. Beberapa tetangga James pun melirik ke arah rumahnya dan pemasaran mobil apa yang dibeli oleh keluarganya. Setelah itu, pelayan wanita tersebut pun menghampiri James. Tuan, saya mengundang Anda untuk makan malam bersama, sebagai ucapan terima kasih. Karena Anda sudah membeli mobil ini, saya mendapatkan banyak komisi dari atasan saya, kata pelayan wanita tersebut yang ingin mengajak James makan malam bersama. Maaf Nona, aku ada urusan untuk nanti malam. Lebih baik uang Anda simpan saja daripada untuk mentraktirku makan malam, tolak James sambil tersenyum. Dirinya tahu apa yang direncanakan oleh pelayan wanita yang akan mendekati dirinya. Baik Tuan, kata pelayan tersebut yang memaksakan untuk tersenyum. Setelah itu, pelayan wanita tadi dan beberapa orang yang tadi mengantar mobilnya pun telah meninggal rumahnya. Kedua orang tuanya James pun keluar dari dalam rumah dan melihat mobil baru putra mereka. Apa ini mobil Lamborghini? Kenapa banyak kursi di dalamnya? Biasanya hanya ada 2 kursi di mobil sport seperti Lamborghini, ujar Nelson. Dirinya melihat di televisi kalau mobil sport biasanya berkursi 2 saja. Tapi yang James beli berkursi 5. Ini adalah mobil Lamborghini yang bertipe mobil SUV ayah. Jetty dapat memuat banyak penumpang di dalamnya. Aku memerlukan mobil sebagai alat transportasiku ayah, jawab James menjelaskan kepada ayahnya. Nelson pun menganggukkan kepalanya, lalu dirinya melihat ke bagian dalam mobil yang tampak elegan dan begitu mewah. Untuk harga berapa James? Cuman $600.000 ayah. Menurutku harganya sesuai dengan yang kita dapatkan dari mobil ini, jawab James. Apa? Kedua orang tuanya sangat terkejut dengan harga yang mobil James beli. Tidak usah begitu terkejut seperti itu. Putramu ini sekarang orang kaya. Apa ayah dan ibu ingin mencoba mobil ini? James menawari kedua orang tuanya untuk mencoba sensasi mengendarai mobil Lamborghini. James pun langsung memberikan kunci mobilnya kepada Nelson. Ayah dan ibu cobalah. Harga $600.000 tidak akan sia-sia jika dibelikan mobil ini. Aku ada urusan sebentar mengenai pekerjaan, ujar James. Dirinya ingin memposting lamaran pekerjaan sebagai asistennya yang mengurusi seluruh keperluannya di sosial medianya. James pun berjalan masuk ke dalam rumah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Putra kita benar-benar berubah hari ini. Dia tiba-tiba memiliki uang dan juga bersikap sangat baik kepada kita, ujar Jane yang mengamati perubahan James putranya. Mungkin itu hanya firasatmu saja. Ayo kita coba. Jarang sekali kita menaiki mobil mewah, ucap Nelson yang tidak ambil pusing memikirkannya perubahan putranya itu. Sementara itu di rumahnya Laura sedang bingung dengan situasinya sekarang. Dirinya telah dijodohkan oleh salah satu teman ayahnya, sementara dirinya hanya mencintai James saja. Dia tidak mungkin memutuskan James secara sepihak. Melihat wajah putrinya itu, Cliff mencoba untuk bertanya. Laura, apa kamu sedang memikirkan sesuatu? Tanya Cliff sambil menghampiri putrinya itu. Tidak ada apa-apa, Pak. Bohong Laura. Cliff sebenarnya tahu kalau Laura sedang memikirkan tentang perjodohan dengan Kenzo. Maafkan Papa ya Laura. Gara-gara perusahaan Papa yang mau bangkrut, kamu harus menikah dengan Kenzo. Apa kamu memiliki pacar di luar sana? Tanya Cliff. Dirinya tidak tahu putrinya itu memiliki pacar atau tidak. Laura pun bersandar di papanya dan menganggukkan kepalanya. Dirinya memang memiliki pacar, yaitu James. Apa latar belakang pacarmu itu? Apa dia putra pengusaha di kota ini? Siapa tahu Papa mengenalinya dan perjodohan kamu dengan Kenzo bisa dibatalkan. Asalkan keluarga pacarmu itu mau memberikan pinjaman kepada perusahaannya Papa. Tanya Cliff. Siapa tahu putrinya itu memiliki pacar putra pengusaha kaya di kota Greenridge. Dia cuma anak orang biasa ayah. Kalau tidak salah orang tuanya hanya bekerja di salah satu perusahaan di kota ini, jawab Laura. Di dirinya tahu ayahnya James bekerja di mana. Dia juga tidak pernah meminta macam-macam dengan James saat berpacaran. Mendengar hal tersebut wajah Cliff pun tampak murung. Kenapa putrinya itu mengencani anak miskin?
padahal putrinya itu begitu cantik dan banyak anak orang kaya yang mengincar Laura. Keesokan paginya James terbangun dari tidurnya dan langsung pergi mandi. Setelah itu dirinya pun berlari pagi mengelilingi kompleks di dekat rumahnya. Setelah berlari di sekitar rumahnya, James pun kembali pulang. Karena dirinya belum sarapan. Ting! Selamat Tuan berhasil menyelesaikan olahraga pagi dan mendapatkan hadiah uang senilai $10.000 yang langsung ditransfer ke rekening bank Anda dan juga 100 poin sistem. Nama, James Arthur. Level, 1/200/1000. Keahlian, toko sistem, belum memenuhi syarat. Saldo uang, 1,59,239.010. Aset, Collie Group. Kendaraan, Lamborghini Urus. Lumayan setiap hari mendapatkan ke 10.000 dolar tanpa bekerja. Gumam James sambil tersenyum. Dirinya pun masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke ruang makan untuk sarapan. Bab ke-13. Ibunya melihat James yang baru saja selesai melakukan lari pagi. Jane pun memberikan putranya itu susu dan juga ikan salmon yang sudah ia masak dengan kentang goreng sebagai karbohidratnya. Kamu sarapan dulu James, kata Jane. Baik ibu. James pun langsung memakan masakan ibunya itu. Tidak lama Nelson juga datang di ruang makan dan langsung menyantap sarapan bersama dengan James. Setelah selesai makan, James pun menuju ke kamarnya melihat apakah ada orang yang ingin melamar pekerjaan menjadi asistennya, dan ternyata ada DM di akun sosial media Tangonya. Seorang wanita muda berusia sekitar 21 tahun melamar pekerjaan dan telah mengirimkan CV-nya kepada James. Masih muda sekali. Apa dia benar-benar sudah lulus universitas? Gumam James yang sangat terkejut dengan wanita tersebut. Dia pun menyuruh wanita tersebut untuk menemuinya agar James bisa mewawancarai wanita tersebut secara langsung. Setelah itu ponselnya berbunyi dan nomor orang tidak dikenali menelpon dirinya. Ia pun langsung mengangkatnya. Halo, dengan siapa aku berbicara? Tanya James. Selamat pagi Tuan James. Saya adalah Noel, manajer bank. Saya mendapatkan perintah dari atasan untuk mengirimkan kartu bank Anda yang terbaru. Kartu kemarin yang saya berikan akan diganti yang lebih baru lagi, karena saldo di rekening Anda telah mencapai $1 miliar dan Anda berhak mendapatkan kartu Black Platinum, yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Tanpa ada limit transaksi. Jawab Noel yang ada di seberang telepon. Dia benar-benar terkejut pasalnya James baru saja menaikkan limit kartu banknya dan pagi harinya dirinya langsung mendapat perintah dari atasan yang ada di kantor pusat untuk mengirimkan kartu khusus James, yaitu Black Platinum Card yang hanya dimiliki segelintir orang saja di negara ini. Apa Anda sekarang berada di rumah? Saya akan mengirimkan kartu itu sekarang Tuan James. Tanya Noel. Oh, aku sekarang berada di rumah Tuan Noel. Anda sudah mengetahui alamat rumahku. Data Anda sudah tercatat di bank kami, termasuk alamat rumah Anda Tuan James. Jadi saya akan menuju ke rumah Anda sekarang. Maaf mengganggu waktu pagi Anda, terima kasih. Kata Noel yang langsung berangkat menuju ke rumahnya James. Setelah itu, dia pun menutup teleponnya. James pun memainkan game di ponselnya sambil menunggu kedatangan Noel dan juga wanita yang sedang melamar pekerjaan. 20-an menit. James mendengar teriakan dari ibunya. James, ada wanita cantik di depan. Katanya mau mencari keberadaanmu. Teriak ibunya yang ada di lantai bawah. Iya sebentar, aku akan ke bawah. Jawab James sambil berteriak dan bergegas turun ke bawah. Mungkin itu adalah orang yang akan melamar pekerjaan sebagai asistennya. Sementara di lantai bawah rumah James, ada seorang wanita cantik yang memiliki usia 21 tahun. Dia bernama Johanna Marietta. Wanita itu hanya menempuh pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dalam waktu 7 tahun saja. Lalu dia langsung mendaftarkan dirinya ke salah satu universitas di bidang ekonomi. Lalu setelah lulus, salah satu lembaga intelijen negara merekrutnya untuk menjadi salah satu anggota pasukan yang khusus mengawasi perekonomian negara dan juga ia dilatih untuk mengawasi serangan cyber dari negara asing. Tapi 1 tahun yang lalu ibunya sakit dan ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebelumnya dan menetap di kota Greenridge ini. Karena minimnya koneksi dan juga kehidupannya selama bekerja di lembaga intelijen negara tidak bisa dibocorkan. Membuat dirinya tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Lalu kemarin ia melihat adanya postingan di media sosial Tango yang mencari asisten pribadi yang akan mengurus perusahaan. Tapi setibanya di rumahnya James, ia bingung.
Karena menurut informasi yang dicantumkan kemarin, kalau dirinya akan menjadi asisten pemilik sebuah perusahaan. Tapi alamat yang James kirimkan sudah sesuai dengan titik dirinya sekarang berada, dan yang membuat ia bingung adalah bagaimana bisa rumah seorang pengusaha sesederhana ini. Apa benar? Ini rumah calon bosku. Gumam Yohanes. Lalu keluarlah seorang pemuda yang sepertinya masih berusia 18 tahun. Adik, bisa tolong panggilkan orang tuamu? Tadi aku sudah berjanjian dengan Tuan James. Kata Yohana ketika melihat James yang mengira kalau James adalah putra dari calon bosnya. Anda salah paham Nona. Aku adalah James. Aku yang memposting informasi perekrutan kemarin, silahkan masuk dulu. Kayak James dirinya pun mempersilahkan Yohana untuk masuk. Perkenalkan nama saya adalah Yohana Tuan Muda James, kata Yohana memperkenalkan namanya. Dirinya mengira kalau James akan mendapatkan warisan dari orang tuanya sebuah perusahaan, jadinya dia merekrut seorang asisten. Baik Nona Yohana, apa aku bisa melihat CV-mu secara langsung? Tanya James. Ini adalah CV saya Tuan Muda. Silahkan Anda lihat terlebih dahulu. Jawab Yohana sambil memberikan sebuah map kepada James. James pun menerimanya dan melihat riwayat dari Yohana. Sementara itu Yohana pun tetap tersenyum dan dirinya tidak yakin kalau James melihat CV secara serius. Karena anak seusia James hanya sering bermain-main saja dan menikmati hidupnya yang masih ditanggung oleh orang tuanya. James membaca CV Yohana secara teliti. Wanita di depannya itu lulusan terbaik di Universitas Duke dan lulus di usia yang sangat muda. Tapi setelah dia lulus tidak ada catatan lagi, lalu wanita itu selama beberapa tahun terakhir tidak melakukan apapun. Itu sangat mustahil bagi orang yang menjadi lulusan terbaik di salah satu universitas. Nona Yohana, apa kamu beberapa tahun ini tidak melamar pekerja dimanapun? Tanya James. Benar Tuan Muda, saya harus mengurus ibu saya yang sedang sakit. Tapi setelah ibu saya agak baikkan saya mencoba melamar pekerjaan. Jawab Yohana yang berbohong dengan alasan mengurus ibunya. Padahal ibunya baru sakit 1 tahun yang lalu. James pun menganggukkan kepalanya dan percaya begitu saja dengan jawaban dari Yohana. Dari luar terdengar ada suara orang memasuki rumahnya. James pun beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan Yohana sendirian. Ternyata Noel datang untuk mengirimkan kartu ban untuk James. Oh, Tuan Noel, silahkan masuk dulu. Kata James mempersilahkan Noel untuk memasuki rumahnya. Baik Tuan James, Noel pun masuk dan duduk di salah satu kursi yang ada di dalam ruang tamu tersebut. Tunggu sebentar ya, aku buatkan minum untuk kalian berdua. Kata James yang masuk ke dalam. Sementara Yohana pun hanya tersenyum ke arah Noel. Dirinya tahu dari pakaian yang Noel kenakan sudah menandakan kalau dia bersalin dari pihak ban. Di dapur James membuat teh untuk Noel dan juga Yohana. James, wanita di depan itu siapa? Apa dia pacarmu? Tanya Jane yang penasaran dengan wanita cantik yang menemui putranya. Bukan ibu, dia itu calon asistenku. Aku membutuhkan asisten untuk membantuku mengurus masalah perusahaan ibu. Aku membeli sebuah perusahaan dari uang yang aku dapatkan dari menjual Bitcoin. Jawab James. Dirinya tidak menyembunyikan kepada ibunya kalau dia memiliki sebuah perusahaan. Bab keempat